Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bani Adam bil ilmi wal 'amal ala jami'il alam walladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Kodim MSI yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonoayu yang kami hormati, staf dan litbang, dan tidak lupa pula yang kami hormati seluruh wali murid kelas 7 SMP Negeri 1 Wonoayu. Di kesempatan yang penuh berbahagia ini, pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini dan detik ini kita masih diberikan kesehatan olehnya, kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk bisa bersilaturahmi dalam acara sosialisasi program sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Wonoayu. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membawa barokah kepada kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita semuanya minaz zulumati ilan nur, sekaligus kita bisa meluk agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa agama Islam. Bapak, Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonoayu beserta wali murid yang kami hormati, serentetan acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk acara yang ketiga adalah pemaparan yang mana nanti akan disampaikan satu dari waka kurikulum, kemudian dari waka kesiswaan, dan waka sarpras, kemudian dari waka humas. Dan untuk sambutan-sambutan nanti akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak DRS Haji Kodim MSI. Sebagaimana biasanya, agar acara kita ini bisa menjadi berkah, acara nanti akan ditutup dengan doa. Baik, Bapak, Ibu, wali murid, juga Bapak, Ibu, guru SMP Negeri 1 Wonoayu, marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keberkahan pada acara pada malam hari ini. Ilahun Mustafa Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa ala hadin niyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon seluruh Bapak Ibu guru dan wali murid untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, aku ada di sanalah aku
diri cepat Indonesia bangsa anugerah tanah air dan kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah tanah hiduplah negeri bangsa semuanya maju berbangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah yang cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanah yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Guru, adalah pemaparan program dari masing-masing staf sekaligus perkenalan. Untuk yang pertama akan dipaparkan oleh Waka Kurikulum. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu Yayu Dian Mandasari, SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ibu Bapak Wali Murid yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, staf dan litbang, mohon izin kami dari tim kurikulum untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Program kerja kurikulum SMP Negeri 1 Wonoayu tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, kami dari tim kurikulum. Kurikulum 1 saya sendiri, Ibu Yayu Dian Mandasari. Kurikulum 2 Bapak Ahmad Nizom. Kurikulum 3 atau litbang adalah Bapak Dr. Andes Asari. Litbang berikutnya adalah Bapak Muhammad Yusuf Sobahi. Ibu Bapak yang saya hormati, kami ini adalah awal pertama merupakan piloting dari sekolah penggerak. Jadi kelas 7 dan kelas 8 ini memiliki perbedaan kurikulum. Kelas 7 ini menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Sedangkan kelas 8 dan 9 menggunakan kurikulum 2013. Dalam kurikulum sekolah penggerak, maka proses pembelajarannya itu mengutamakan merdeka belajar. Kemudian kami juga menerapkan profil pelajar Pancasila. Informatika juga merupakan menjadi pelajaran wajib. Kemudian terdapat kegiatan yang berbasis proyek bagi seluruh mapel. Prinsip pembelajaran merdeka belajar adalah pembelajaran itu berorientasi pada kebutuhan siswa. Jadi kita menganalisis apa yang dibutuhkan oleh siswa, maka itu yang akan kita upayakan untuk memenuhinya. Kemudian merdeka dengan menggunakan media, metode, dan teknik pembelajaran. Pembelajaran juga bersifat mempersiapkan masa depan anak-anak kita.
sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Target dan capaian pembelajarannya bersifat individual karena kami nanti akan mengajar dengan moto teaching at the right level seperti yang digaungkan di kurikulum sekolah penggerak. Ibu Bapak yang saya hormati, profil pelajar Pancasila yang akan kita bangun di SMP Negeri 1 Wonoayu khususnya untuk kelas 7 itu ada 6: mandiri, kreatif, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan beriman dan bertakwa. Nah, alat pembelajaran. Mohon maaf, ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh panjenengan semua selaku orang tua di rumah. Kami, SMP Negeri 1 Wonoayu, untuk memudahkan para peserta didik belajar dari rumah selama masa pandemi ini, maka banyak sekali aplikasi online yang kita gunakan. Terutamanya nanti kita akan menggunakan yang namanya Moodle Learning. Jadi kemarin ketika MPLS, Ibu Bapak, siswa-siswi kelas 7 sudah diminta untuk masuk dan mengaktifasi seluruh akunnya. Sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk mengingatkan kembali putra-putrinya mungkin belum aktivasi akun, maka mohon untuk segera aktivasi akun. Selain menggunakan Moodle, ada juga yang bisa dengan WhatsApp group itu untuk alat komunikasi. Bisa juga dengan Google Meet, Zoom, YouTube channel, karena sekolah kita juga sudah mempunyai YouTube channel dan juga sumber informasi tak kalah pentingnya yaitu ada di website sekolah kita dengan alamat SMPN 1 Wonoayu. Ibu Bapak, yang perlu diketahui adalah jadwal sekolah. Kelas 7 itu hari Senin kita mulai pukul 07.30 berakhir 11.30. Demikian juga untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada 7 JP. Jadi berakhirnya pukul 11.30. Untuk hari Jumat itu 07 hingga 10.30. Ini untuk kelas 8 dan 9. Kalau untuk kelas 7 ini hanya berakhir pada jam ke-4. Dan Sabtu itu hingga jam ke-6, yaitu pukul 11. Sehingga Ibu Bapak mohon maaf seandainya panjenengan di rumah tidak bekerja di luar, maka bisa memantau aktivitas belajar peserta didik yang ada di rumah, itu untuk mengingatkan jadwalnya. Ini adalah jadwal kami. Agendanya tes adalah yang pertama tes diagnostik itu di awal pembelajaran, nanti akan dilakukan oleh masing-masing Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing karena kita ingin mengetahui kemampuan awal peserta didik. Tujuannya itu Ibu Bapak, bukan untuk diterima atau tidak diterima karena sudah diterima semua nggih di SMP 1 Wonoayu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal. Dan PTS atau UTS ganjil itu insya Allah akan kita selenggarakan pada bulan Oktober. Dan PAS itu November hingga Desember. Ini berdasarkan kalender pendidikan dari Provinsi Jawa Timur. Jadi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu kalender pendidikannya seperti ini, Bu Bapak. Untuk PTS genapnya bulan Maret, PAS-nya atau untuk penilaian kenaikan kelasnya bulan Mei hingga Juni tahun 2022. Penyerahan tugasnya itu pertemuannya bersifat kondisional. Jadi nanti kita akan programkan duduk bersama dengan Bapak Ibu guru pengajar. Mungkin ada pengumpulan proyek itu berkala setiap bulan atau setiap pekan apa gitu, nanti kita akan umumkan lebih lanjut tentang pengumpulan tugas yang harus datang ke sekolah Ibu Bapak. Jadi kami memang merancang agar siswa-siswa kita, peserta didik itu nanti bisa mengumpulkan tugas-tugasnya itu juga langsung ke sekolah. Tapi melihat kondisi dan situasinya. Begitu nggih? Ibu Bapak, peran orang tua dalam pembelajaran tentu kami sangat butuh bantuan panjenengan semua. Butuh sekali karena bagaimanapun juga dalam masa pandemi ini dukungan dari orang tua itu sangatlah penting. Karena pertama adalah menyiapkan tempat dan perangkat pembelajaran bagi siswa di rumah. Karena mohon maaf jangan sampai mereka bergelumbul di warung-warung kopi gitu nggih. Mohon disediakan tempat di rumah
dan perangkat pembelajaran bagi mereka. Kemudian yang lebih penting lagi untuk mengontrol waktu belajar mereka di rumah, itu juga kami butuhkan bantuannya dari panjenengan semua. Dan tak lupa secara aktif monggo kita saling berkomunikasi nggih Ibu Bapak, boleh langsung ke guru mapel jika jika putra-putri jenengan mengalami kesulitan belajar, langsung komunikasi dengan guru mapel atau ke wali kelas terkait proses pembelajaran. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari program kurikulum SMP Negeri 1 Wonoayu. Berikutnya saya kembalikan kepada host. Sebelumnya saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, mungkin ada salah kata dan menyakiti hati panjenengan semua tanpa saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas pemaparannya. Bapak Ibu wali murid kelas 7 barangkali nanti ada pertanyaan, tolong ditahan dulu lewat chat ya, lewat chat saja, diketik di situ, kemudian nanti akan ditanggapi kepada siapa pertanyaan jenengan ditujukan, kepada awak kurikulum atau siswaan ataupun yang lainnya. Begitu nggih. Terima kasih Bu Dian, kami sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yakni pemaparan dari Waka Kesiswaan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Zainal Abidin SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja Bapak Ibu kita tayangkan tentang program kesiswaan. Sudah bisa dilihat Pak Zainal? Sampun. Sampun Pak, PDF. Bapak Ibu, ya masih Word, belum sempat ke PowerPoint. Apunten. Langsung saja Bapak Ibu, kita di sini sebagai kesiswaan tentu melayani kegiatan yang berhubungan dengan siswa, baik itu peningkatan kemampuan maupun kepemimpinan. Yang tidak lain tujuannya adalah sebagai berikut. Bentar ya. Ini ada foto yang masih menghalangi. Satu, tujuan kegiatan atau program kesiswaan adalah untuk terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Dua, untuk harmonisasi hubungan antara sesama siswa, guru, bahkan dengan masyarakat yang berada dekat lingkungan sekolah. Yang ketiga, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa dalam arti memperkaya, mempertajam, serta memperbaiki pengetahuan siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran sesuai dengan program kurikulum yang ada. Selanjutnya, tujuan yang keempat, untuk kelenturan dan fleksibilitas mental, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai karakter dan kepribadian siswa. Yang kelima, untuk mengembangkan bakat dan minat, kreativitas, serta keterampilan siswa. Kita langsung saja ke, nah ini tidak perlu, lanjut. Ke potret kegiatan kesiswaan SMP Negeri 1 Wonoayu. Di sini meliputi yang berhubungan dengan pelayanan kepada siswa, satu, keorganisasian. Keorganisasian maksudnya membantu siswa atau memberi kesempatan pada siswa untuk berperan aktif, berperan serta dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, yang dalam hal ini adalah keorganisasian OSIS. Jadi kita melatih anak-anak untuk berorganisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Melatih anak-anak untuk belajar menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan diri, yaitu berupa kegiatan ekstra.
Di antaranya ekstra yang ada seperti yang tertulis di sini. Nah, untuk selanjutnya program kesiswaan selama 1 tahun itu adalah langsung, nah ini rincian program kegiatan kesiswaan selama 1 tahun. Di sini yang saya maksudkan adalah mulai bulan Juli sampai Juni atau Juni sampai Juni kembali, bukan mulai Januari sampai Desember, tapi mulai Juni sampai Juni kembali, sesuai tahun ajaran kenaikan kelas. Ini yang kita laksanakan selama 1 tahun. PPDB, kemudian penyelenggaraan MPLS, upacara. Kenapa kita kasih warna merah? Ini karena masa pandemi dan kegiatan ini kelihatannya tidak bisa berjalan. Karena siswa tidak bisa hadir di sekolah untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi yang berwarna merah ini kita tidak bisa melaksanakan karena masa pandemi. Sedangkan yang warna hitam, 1, 2, dan seterusnya yang warna hitam itu kita bisa melaksanakan tapi dengan daring. Jadi saya bacakan yang pertama, PPDB, 2 penyelenggaraan MPLS, yang ketiga upacara bendera, 4 peringatan hari besar nasional, diantaranya Hari Kemerdekaan, Hardiknas, dan sebagainya itu. Yang kelima, peringatan hari besar keagamaan. Hari Idul Adha yang seharusnya kita lakukan minggu depan, ini kita juga tidak bisa melaksanakan penyembelihan karena anak-anak tidak ada di sekolah. Untuk tahun baru Islam, Maulid Nabi, mungkin kita bisa melaksanakan dengan cara daring. Yang keenam, kegiatan OSIS, LDK, koordinasi dan pembinaan pengurus, pengadaan alat ini bisa kita laksanakan. Yang ketujuh, kegiatan pramuka juga seperti itu, harus dikasih warna merah, karena belum bisa terlaksana. Yang kedelapan, pemotretan kartu pelajar dan foto kelas. Ini kita rencananya bulan September. Terus yang berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya yang tertulis ini adalah ekstra TIK, BTQ, Qiraah, wirausaha, olahraga, yang diantaranya ada renang, futsal, dan sebagainya itu, paskibraka, pramuka, kir, dan seterusnya, yang menurut kami yang bisa dilaksanakan itu yang warna hitam itu. Sedangkan yang merah, diantaranya mungkin seni musik, banjari itu karena membutuhkan harus tatap muka, karena pakai musik. Tapi kalau paduan suara itu mungkin masih bisa dilakukan dengan daring, karena tidak butuh musik. Guru bisa melakukan dengan daring, yaitu dengan Zoom meeting. Selanjutnya, yang 11, peningkatan ketakwaan di bulan Ramadan. Ini kemarin bulan Mei 2021 juga kita laksanakan dengan daring, mengikuti lomba tingkat kabupaten. Mungkin ini yang berhubungan dengan akademik ya, lomba pidato, lomba puisi, dan sebagainya itu masih bisa dilaksanakan. Yang berikutnya, mading, majalah dinding. Ini adalah kegiatan siswa di sekolah, yaitu membuat majalah terus ditempel di dinding untuk tempat baca. Pensi, terus lomba-lomba olahraga, popda, kelas meeting, terus apa ini, disnatalis, belajar di luar kelas, atau ODL, Outdoor Learning, kelas 7 dan 8, yang dulu sebelum pandemi bisa dilaksanakan di, yaitu kelas 7 ke Lamongan, wisata religi di Sunan Derajat, dan di mana itu? WBL ya, di situ ada kegiatan, ada LKS yang harus diisi, apa saja yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang ada di WBL itu. Kemudian yang kelas 8 ke Kampung Inggris. Di Pare, anak-anak di sana selama 1 minggu. Mondok di sana, mondok tapi belajar bahasa Inggris. Di situ dilatih untuk terbiasa berbahasa Inggris. Yang kelas 9 ke Bali sebagai bentuk praktek
kemampuan anak untuk berbahasa Inggris, langsung bisa wawancara dengan turis dan sebagainya. Namun pada saat pandemi, kegiatan itu masih belum bisa dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa kami paparkan. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Zainal Abidin SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Apakah langsung ditanggapi atau nunggu pemaparan sampai habis atau bagaimana enaknya? Hingga terakhir aja, Pak. Sampai habis saja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, yakni dari Waka Sarpras, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Khairul Anafi, Eskom MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Oh ya, tas gabung. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Zainal, Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu staf Litbang yang saya hormati, Bapak Wali Kelas dan Ibu-ibu semua, wali murid dan murid SMP 1 Wonoayu yang berbahagia. Mohon izin untuk share screen sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah didengar dan PowerPoint-nya sudah terlihat? Ampun. Sudah Bapak. Di sini saya sebagai Waka Sarana Prasarana 1, perkenalkan nama saya Khairul Anafi, dan sebagai Waka Sarana Prasarana 2 yaitu Ibu Lina Safitri. Saya akan memaparkan program kerja sarana prasarana, yaitu khusus pada poin-poinnya saja Bapak Ibu, karena banyak sekali yang akan saya tampilkan, tapi khusus poin-poinnya saja. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yaitu tentang kebutuhan kelas kita Bapak Ibu. Kebutuhan kelas kita, karena tahun ini kita menerima 11 rombel kelas 7 dan kelas 8 kemarin 11 rombel, kelas 9 10 rombel. Jadi total kebutuhan kelas kita adalah 32. Sementara kelas yang kita punya adalah 31 kelas. Yang satu kelas akan ditaruh di mana? Untuk sementara kelas yang baru nanti, misalkan mudah-mudahan corona ini segera hilang. Amin. Itu nanti kita akan taruh di lab dulu. Tapi Bapak Ibu, insya Allah tahun ini ada peningkatan dek ke atas ya. Jadi area depan, bangunan di depan itu akan kita dek, dan satu kelas sudah didek di tingkat ke atas. Jadi nanti kemungkinan ke depan yang paling depan itu ada peningkatan ke atas, jadi ada kelas tingkat. Program untuk kelas ini sementara kurang 1, insya Allah akhir tahun ini akan dilaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk program pengembangannya di sarana prasarana, untuk kelas online maka kita butuh VPS atau Virtual Private Server atau server dengan sistem sewa. Alhamdulillah kemarin sudah saya sediakan kami sediakan dari sarana prasarana, jadi anak-anak bisa belajar lewat LMS speniwa.online. Untuk jaringan internet di SMP 1 Wonoayu adalah 210
210 Mbps. Dan insya Allah nanti kalau anak-anak sudah masuk, sudah luring, sudah tatap muka, maka akan ada rencana untuk dinaikkan menjadi 350 Mbps. Pemeliharaan audio LCD proyektor ini kita lakukan untuk pengembangan. Lalu lab depan, ruang komputer juga perlu diadakan rehab karena sudah itu adalah lab yang pertama. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa SMP 1 Wonoayu mempunyai 4 laboratorium komputer yang terdiri dari sekitar 169 komputer. Jadi nanti untuk ujian online di sekolah atau AKM, anak-anak bisa langsung di sekolah dengan jumlah komputer yang banyak. Program selanjutnya adalah rehab ruang perpustakaan. Jadi ruang perpustakaan akan ada rehab supaya lebih kekinian, supaya lebih modern. Selanjutnya adalah perlengkapan alat musik untuk ruang kesenian. Jadi sekarang yang kita punya yaitu alat band musik yang umurnya sudah agak-agak tua, nanti kita akan ada pembaruan, akan beli gitar, akan beli alat-alat musik yang lengkap. Insya Allah tahun ini akan ada pengadaan gamelan. Jadi anak-anak tidak meninggalkan tradisi kita. Jadi tetap siapa yang nanti suka gamelan, anak-anak bisa belajar gamelan. Yang selanjutnya adalah penambahan titik CCTV. Titik CCTV yang sekarang ini adalah berjumlah sekitar 12 dan ditambah 8. Jadi sekarang sudah ada 20 titik CCTV. Supaya lebih aman maka untuk kedepannya akan ditambah terus sampai semua spot, semua titik akan tercover oleh CCTV sehingga keamanan sekolah, keamanan anak-anak, keamanan Bapak Ibu guru akan selalu terpantau. Selanjutnya pengadaan inovasi sistem administrasi perpustakaan yang lebih canggih. Jadi karena ini masa pandemi, mungkin anak-anak untuk literasi buku, untuk baca-baca buku, itu karena tidak bisa datang ke perpustakaan, maka akan diadakan program baca secara digital, bisa lewat smartphone masing-masing. Selanjutnya yaitu penambahan kelas baru yang tadi, bahwa kita kurang 1 dan kita akan tingkatkan ke atas. Lanjut, yaitu pembuatan pagar depan sekolah. Mungkin Bapak Ibu karena ini sering sekali, insya Allah saya yakin sudah tahu bahwa pagar depan sekolah kita itu kan sudah kuno ya. Ada yang bilang pagarnya itu mirip makam gitu. Betul, kadang lebih bagus pagar makam daripada pagar sekolah kita. Nah, insya Allah tahun ini kita akan membuat pagar Bapak Ibu. Pagar yang insya Allah kami usahakan dengan sangat bagus sekali. Jadi ada pagar baru di depan sekolah agar sekolah kita akan kelihatan lebih kinclong gitu. Yang selanjutnya itu peninggian pagar samping dan depan sekolah tadi depan sekolah sudah ya, yaitu pagar samping dan belakang sekolah maksud saya. Kita akan tinggikan karena banyak beberapa waktu ya. Ada orang misalkan layangan putus itu nggak lewat depan sekolah kalau mau masuk ternyata lompat pagar Bapak Ibu. Jadi pagar itu juga biar tidak orang loncat masuk atau anak-anak ingin loncat keluar. Jadi kita tinggikan biar lebih aman sekolah kita. Yang terakhir yaitu penambahan tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan kita kemarin jumlahnya 35, sekarang berjumlah 41 tempat cuci tangan dan insya Allah itu sudah cukup untuk anak-anak melakukan prokes, protokol kesehatan nanti kira-kira kalau sudah masuk ke sekolah. Ini Bapak Ibu dari kami, yaitu dari sarana prasarana. Untuk pertanyaan lain-lain nanti monggo ditanyakan di belakang. Ini adalah poin-poin penting. Terima kasih dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hanafi yang telah memaparkan dari Wakasirnas. Untuk berikutnya
yakni pemaparan dari Wakahumas yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Muhammad Zainun Aslik, SSI MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu, yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu Guru dan staf, serta undangan sosialisasi program sekolah Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 yang berbahagia. Saya sebagai Wakahumas, itu tugas pokoknya adalah menjalin kerjasama dan menginformasikan berita-berita penting ke dalam dan keluar. Yang ke dalam itu antar warga sekolah, Bapak Ibu Guru dengan karyawan. Kemudian yang keluar itu salah satunya adalah kami dengan Bapak Ibu Guru semuanya menyelenggarakan sosialisasi pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, untuk yang keluar itu kita menjalin kerjasama dengan instansi di sekitar kita. Ketika pandemi ini kita terima mewabah di negara kita, di sekolah kita terimbas, maka yang bisa kami lakukan adalah bekerja sama, mengadakan MOU dengan Puskesmas Wonoayu. Apabila nanti diselenggarakan tatap muka terbatas, maka jangan sampai, tapi kita sudah membentuk Satgas COVID sekolah. Sehingga kalau ada warga kita yang sakit atau siswa-siswi kita yang sakit ketika PTM terbatas, maka akan dengan cepat tertangani karena kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas Wonoayu. Kemudian keluar lagi, yang ketiga itu kita menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat sekitar, baik itu Desa Wonoayu, sekolah SD Wonoayu, dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, karena ini dalam masa pandemi, maka informasi-informasi itu nanti akan kami masukkan ke dalam web sekolah, sehingga putra-putri kita, wali murid SMP Negeri 1 Wonoayu, nanti bisa mengakses informasi dari web tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Zainul Aslik yang telah memaparkan program-programnya. Selanjutnya Bapak Ibu Wali Murid serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonoayu, ini sudah ada beberapa wali murid yang tanya. Yang pertama adalah dari Bu Rini Dwi Puspita. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum. Nanti aja Pak. Pak. Oh, nanti. Pak Kodim dulu Pak. Oh, nggih. Pengapunten. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mana akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak DRS Haji Kodim MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu ya, suaranya jelas nggih? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'du. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak
staf Litbang SMP Negeri 1 Wonoayu. Pikirlah. Yang saya hormati Ibu, Bapak, guru, dan seluruh karyawan SMP 1 Wonoayu. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu wali murid kelas 7 SMP 1 Wonoayu. Marilah bersama-sama pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di acara sosialisasi program kerja SMP 1 Wonoayu secara virtual. Harapan kita bersama mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula keluarga besar SMP 1 Wonoayu, ibu bapak wali murid semuanya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ibu wali murid kelas 7, ucapan terima kasih terhingga kepada panjenengan semua pada malam hari ini memenuhi undangan kami di acara sosialisasi ini. Alhamdulillah yang bergabung insya Allah 325 orang. Alhamdulillah mudah-mudahan acara pada malam hari ini mampu memberikan informasi yang tepat terkait dengan program-program sekolah yang akan dilakukan di era pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, pandemi belum berlalu dari kita. Tapi kita tetap berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Ya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, karena pandemi masih belum berlalu, maka acara pada malam hari ini, kegiatan sekolah semuanya tidak diperbolehkan. Sehingga harus lewat virtual seperti ini. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, acara ini mungkin menyita waktu panjenengan untuk bermalam mingguan, karena pentingnya acara ini sehingga harus kami lakukan. Karena kalau tidak kami lakukan, maka Ibu Bapak tidak tahu. Tidak ada komunikasi antara kami dengan Ibu Bapak, sementara Ibu Bapak menjadi keluarga besar kami. Apa-apa yang kami lakukan, apa-apa yang ingin kami sampaikan kepada panjenengan semua, harus tersampaikan dengan baik. Permasalahannya kita sekarang tidak bisa tatap muka Bapak Ibu. Kalau tatap muka biasanya selesai MP, LSPDB, panjenengan kami undang ke sekolah. Karena ini tidak ada tatap muka, maka lewat virtual seperti ini. Itu sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya tadi staf kami sudah memaparkan program. Ini yang pertama tadi staf kami kurikulum, urusan kurikulum itu namanya Bu Yayu Diamandasari SPD MPD, kurikulum 1. Kurikulumnya 2, Bapak Nidhom. Ini Pak Nidhom bisa angkat tangan ini kalau ini. Pak Nidhom, mana Pak Nidhom? Tadi belum diperkenalkan nanti. Pak Nidhom. Nidhom ke kamar mandi Bapak. Oh ya, Pak Nidhom kurikulum kedua yang tadi operator itu. Yang berikutnya staf kesiswaan tadi sudah beliau nyampaikan, yaitu Bapak Zainal Abidin SAG. Beliau mengampu mata pelajaran agama. Mana beliaunya ini? Pak Zainal Abidin, ke kamar mandi ini. Itu mengampu mata pelajaran agama. Ya. Jadi tepat sekali. Mana Pak Zainal? Tepat. Iya, ya ini beliau, ini wajah beliau ganteng sekali ini ya. Beliau ini wajahnya dingin ya, sehingga jadi kesiswaan itu cocok sekali ya. Jadi anak-anak dekat dengan beliaunya, ya harapannya anak-anak mampu dirangkul dengan baik sehingga program kesiswaan dapat berjalan dengan baik pula. Oke. Kemudian kesiswaan kedua, Bapak Agung SPD. Mana Pak Agung ini, Pak Agung? Pak Agung mana Pak Agung? Pak muncul. Ya ini mungkin masih ani ya, Pak Agung. Oke. Nanti kalau panjenengan mencari kesiswaan kedua Pak Agung. Nomor 3 Humas tadi sudah menyampaikan ya, Bapak Khairul Anafi SPD MPD. Ini beliau ini. Sarpras, Pak. Sarpras. Sarpras itu Pak Khairul Anafi SPD MPD ya. Ya ini beliau. Ya Pak. Sarpras nggih.
yang luar biasa. Beliau ini termasuk yang menggawangi IT-nya SMP 1 Wonoayu. Nanti kami paparkan bagaimana bentuk IT-nya Wonoayu nanti ya. Kemudian Sarpras kedua ini perempuan ini yang patrinya Pak Hanafi ini Bu Lina, SPD MPD. Mana Bu Lina? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini sangat muda menjadi Sarpras biar energik sekolah kita semakin baik. Ini patrinya Pak Hanafi. Maturun Bu Lina. Berikutnya Sarpras, Humas. Humasnya ini Pak Zainul Aslik SSI MPD, ya tadi nyampaikan itu. Ya, humasnya ini karena senior, katanya sendiri sudah cukup, dia berani, nggak usah asisten ya, cukup sendiri saja. Tugasnya humas itu Bapak Ibu yang saya hormati cukup berat ya, era pandemi ini. Sosialisasi yang disampaikan kepada wali murid harus tersampaikan. Nah, beliau membangun jaringan-jaringan komunikasi yang baik. Baik Bapak Ibu, langsung saja yang berikutnya selamat pada panjenengan semua, wali murid kelas 7, putra putri panjenengan telah secara resmi diterima di SMP 1 Wonoayu dengan ditandai penutupan atau berakhirnya MPLS PDB pada hari Rabu yang lalu. Terima kasih panjenengan itu pula secara otomatis menjadi keluarga besar kami, keluarga besar SMP Negeri 1 Wonoayu. Jadi yang namanya keluarga itu semua harus dirasakan bareng-bareng, ono enake dirasakan bareng-bareng, ono gak enake dirasakan bareng-bareng. Baik, saya tadi lupa tidak memperkenalkan diri ya. Tadi disebut-sebut nama saya Pak Kodim ya. Ya, saya Pak Kodim, lahirnya di Lamongan Bapak Ibu. Mohon maaf, ngomongnya Pak Kodim tidak bisa halus, pasti kasar. Tapi percaya hatinya lembut ya, hatinya lembut. Percayalah itu ya. Ya, saya bertempat tinggal di Gria Karya Sumput Asri, Blok Jalan Magis 4, Blok M21 di Dodorejo Gresik. Ya. Alhamdulillah istri saya 1, anaknya 3. Ya. Alhamdulillah. Baik, itu jabatan saya kepala sekolah. Yang sebelumnya menjadi kepala SMP Negeri 3 Taman, pernah menjadi SMP Negeri 1 Taman, pernah menjadi kepala SMP 3 Krian, nah sekarang menjadi kepala SMP 1 Wonoayu dan 4 Sidoarjo. Jadi saya sudah 2 tahun kurang sedikit ini menjadi kepala SMP 4 Sidoarjo. Jadi merangkap Bapak Ibu. Oke, Bapak yang saya hormati, terima kasih. Yang berikutnya Bapak Ibu, tadi dipaparkan program macam-macam. Yang pertama dari program kurikulum. Sebelumnya Bapak Ibu, biar panjenengan ngerti, selamat datang di SMP 1 Wonoayu. SMP 1 Wonoayu itu yang pertama prestasi yang dapat kita banggakan secara nasional adalah sekolah kami ini sekolah berintegritas Bapak Ibu. Ya. Pada tahun 2014 kami dinobatkan menjadi 17. Kami dinobatkan menjadi sekolah berintegritas. Sekolah berintegritas itu pengakuan nasional oleh kementerian. Penelitiannya selama 10 tahun tanpa pengetahuan kami. Ya, tingkat kejujuran anak-anak dalam ujian nasional itu diukur Bapak Ibu. Gampang ukurnya. Jumlah jawaban yang salah tapi sama, itu berapa nilainya? Jadi di SMP 1 itu cukup bervariatif. Jawaban yang salah itu tidak ngumpul di beberapa anak, tapi bervariasi. Nah, itu rupanya diteliti oleh kementerian. Jadi ada berapa sekolah ya kemarin? Dari 46 sekolah, negeri swasta ada 17 yang dinobatkan menjadi sekolah berintegritas. Kalau panjenengan ke SMP 1 Wonoayu, di atas pintu masuk, itu sertifikat dari Kementerian Pendidikan Nasional. Waktu itu Bapak Anies Baswedan. Jadi kami sekolah ini sangat diakui oleh pemerintah bahwa sekolah ini jujur. Gurunya ya jujur, muridnya jujur-jujur. Mudah-mudahan kejujuran ini mampu mengantarkan anak-anak untuk menjadi siswa berprestasi. Karena anak yang berprestasi itu bukan cerdas saja, bukan tingkat intelligence IQ saja, quotient saja, tapi termasuk dari kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Itu sangat diukur sekali. Jadi di negara-negara maju itu kalau ingin masuk ke perusahaan itu, yang diukur pertama adalah kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, kejujuran dan sebagainya. Makanya tepat Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa kami sadari semuanya, SMP 1 Wonoayu juga tahun ini dinobatkan menjadi sekolah penggerak. Nanti kami jelaskan secara detail bagaimana sekolah penggerak. Ya, baik Bapak Ibu. Di samping itu, di samping sekolah berintegritas, sekolah SMP 1 Wonoayu juga sekolah yang mengimplementasikan SPMI Bapak Ibu. Ya, SPMI itu sistem penjaminan mutu internal.
Dan ini tidak banyak sekolah di Sidoarjo, itu hanya 6 sekolah. Ya, sekolah yang mampu mengimplementasi SPN, standar pelayanan minimal. Ya, itu adalah sistem penjaminan mutu internal, pengakuan secara internal terkait dengan manajemen sekolah. Lah kami ditunjuk waktu itu, sehingga SMP 1 Wonoayu menjadi mentornya beberapa sekolah. Jadi guru-guru kami menjadi narasumber tingkat kabupaten terkait SPMI. Jadi Ibu Bapak, dengan putranya dimasukkan 1 Wonoayu, insya Allah tepat sekali. Insya Allah barokah, ya, barokah putra-putrinya, karena SMP 1 Wonoayu juga tidak sekolah yang biasa-biasa, tapi sekolah yang luar biasa. Nanti kami jabarkan berikutnya. Baik Bapak Ibu, di samping sekolah kita ini SPMI, prestasi berikutnya adalah Bapak Ibu, SMP 1 Wonoayu itu termasuk peserta Sinovac ya. Jadi kinerja sekolah, ya. Jadi sekolah kami itu kemarin IT-nya itu menjadi peserta di nasional. Di Jawa Timur kita perwakilan. Jadi sekolah namanya adalah Legi Jawa Nikmat. Jadi Ibu Bapak nanti ke depannya legalisir anak-anak tidak usah datang ke sekolah. Legalisirnya cukup dari rumah, aplikasi yang dibangun lewat HP-nya masing-masing, itu sudah bisa. Dan kami sedang mengikuti lomba ini di tingkat provinsi. Alhamdulillah kami sudah lolos di tingkat kabupaten, tinggal nanti implementasi di tingkat provinsi. Kami sudah persiapan mulai sekarang. Jadi sekolah SMP 1 Wonoayu juga berbasis IT, Bapak. Berbasis IT, termasuk putra-putri jenengan besok kalau masuk secara tatap muka, begitu masuk pintu gerbang, putra-putri panjang fingerprint. Nah, fingerprint itu nanti selisih 15 menit, kalau putranya panjenengan tidak masuk, maka panjenengan dapat kabar dari sekolah. Putra, ibu, bapak hari ini tidak masuk atau absen. Harus diberi laporan. Dan itu sudah berjalan waktu belum pandemi itu. Nah, sekarang pandemi Bapak Ibu, sekarang kembali tanggung jawab itu ada hampir 75% dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk begini, sekolah SMP 1 Wonoayu, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dipaparkan oleh kurikulum kami, ya. Kurikulum kami memaparkan bahwa tapi ditulis Mas Pras jenenge dhewe. Pak Janu dimatikan ya. Ya. SMP Negeri 1 Wonoayu Bapak Ibu, ya. Tahun ini ya dinobatkan menjadi sekolah penggerak. Di seluruh Indonesia itu hanya berkisar ada 500 sekolah. Padahal berapa ratus ribu SMP swasta, negeri swasta di Indonesia. Di Kabupaten Sidoarjo negerinya hanya 6 sekolah. Ya, SMP 1 Wonoayu, SMP 6 Sidoarjo, SMP 2 Wonoayu, SMP 2 Buduran, SMP 1 Jabon, dan yang satu itu SMP 6 pokoknya. Ini menjadi sekolah penggerak. Mungkin Ibu Bapak sudah tahu, sudah dengar apa itu sekolah penggerak. Program Pak Menteri yang baru Bapak Ibu. Sekolah penggerak itu goalnya adalah siswa nanti punya profil Pancasila. Ya. Profil Pancasila. Jadi implementasi dari hidup dan kehidupan itu dari nilai-nilai Pancasila. Nah, Ibu Bapak, konsekuensinya kalau sekolah kita ini sekolah penggerak, ya, maka kurikulumnya mungkin panjenengan punya tetangga, punya sahabat, punya teman yang sekolahnya di luar SMP 1 Wonoayu, di luar SMP 6 yang saya sebut tadi, masih pakai kurikulum KTSP. Tapi panjenengan yang kelas 7 tahun ini di SMP 1 Wonoayu sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak, yaitu kurikulum operasional sekolah penggerak. Ada perbedaan sedikit terkait dengan itu, ya. Mungkin saja implementasi dalam proses pembelajaran yang berbeda. Mungkin kalau sekolah yang lain masih mengenal KIKD, di SMP 1 Wonoayu tidak mengenal KIKD. Mungkin yang sekolah yang lain masih mengenal RPP, SMP 1 Wonoayu tidak mengenal RPP. Istilahnya berubah menjadi buku modul ajar, ya. Kalau yang KIKD menjadi capaian pembelajaran CP. Seperti itu Bapak Ibu, perubahan-perubahan yang sangat mendasar, yang harapannya Pak Menteri, semua itu berbasis kepada murid. Jadi sentralnya pembelajaran berbasis ke murid.
anak diberi kebebasan, merdeka, tidak ada tidak naik kelas. Tidak ada. SMP itu nanti level D, ya. Tidak ada tidak naik kelas. Ya. Jadi fase-fasenya itu untuk SMP D, ya. Untuk itu Bapak Ibu nanti tidak usah khawatir tidak ada naik kelas mulai kelas 7 ini. Bagaimana ya? Tinggal CP-nya saja, capaian pembelajarnya tercapai atau tidak. Nah, itu nanti akan diukur oleh gurunya masing-masing. Tadi Bu Dia sudah memaparkan terkait dengan program-program di sekolah penggerak. Untuk itu Bapak Ibu mungkin saja, ini saya sampaikan pula di era pandemi ini pembelajaran daring Bapak Ibu. Ya, pembelajaran daring. Untuk itu saya mohon kepada panjenengan semua, ini yang penting di acara pada malam hari ini. Saya mohon kerjasamanya kepada panjenengan semuanya. Di pembelajaran daring seperti ini, Ibu Bapak, porsi panjenengan 75%. Porsi kami 25%. Sebaliknya ketika waktu tatap muka, porsi saya 75%, porsi panjenengan 25%. Artinya apa Bapak Ibu? Pengawasan mutlak ada di panjenengan. Kami hanya menyampaikan materi-materi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh sekolah. Pelaksanaannya guru-guru kami ngajar sesuai dengan jadwal. Nah, sekarang pelaksanaannya anak-anak ikut pembelajaran dan tidak, itu panjenengan punya andil besar. Sekali lagi punya andil besar. Ketika jam-jam pembelajaran, Bapak Ibu mohon maaf. Tolong jadwalnya anak-anak dipasang di tempat-tempat umum di rumah itu, di pintu masuk rumah atau kamar dan sebagainya. Harapannya apa? Atau di pintu dapur tidak apa-apa. Bapak Ibu ketika masak bisa lihat, oh anakku jadwalnya dino iki opo. Sehingga bisa kontrol Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi jadwal panjenengan harus minta kepada anak-anak. Jangan namanya anak-anak terkadang kan waktu pelajaran kan masih main-main dan sebagainya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, tugas panjenengan sangat berat, tidak mudah menggantikan posisi kami sebagai guru. Panjenengan di rumah memposisikan itu Bapak Ibu, pendampingan itu. Kalau materi kami mengajarkan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kami sudah punya pola, sudah punya pembelajaran daring itu. Jadi anak-anak absen dulu, sehingga tadi disampaikan medianya bisa menggunakan model, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Tapi kami mengembangkan biar ada kesamaan menggunakan LMS yang model itu. Biar apa? Pantauan kami gampang dan itu sudah sangat-sangat disederhanakan. Kami tidak ingin membebani Bapak Ibu guru. Kami tidak ingin Bapak Ibu kami terbebani. Tapi bagaimana Bapak Ibu guru bekerja ringan, bekerja yang enak, materi mampu tersampaikan kepada anak-anak. Itu utamanya. Ya, apalagi kondisi seperti ini kesehatan nomor 1. Sekali lagi kesehatan nomor 1. Ketika guru kami sakit, kami sampaikan tidak usah ngajar dulu, limpahkan kepada teman-teman yang lain. Ini nomor 1 kesehatan. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Semoga kita senantiasa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu Bapak Ibu yang sangat penting di pertemuan ini saya mohon kepada panjenengan semuanya kerjasamanya. Ada apa-apa jenengan bisa langsung komunikasi dengan wali kelas. Insya Allah semua wali kelas sudah membangun komunikasi lewat grup. Sudah membangun komunikasi lewat grup. Ada apa-apa sampaikan saja. Ada apa sampaikan saja. Komunikasi inilah yang memperlancar program kami Bapak Ibu. Kalau panjenengan tidak ada komunikasi maka program kami tidak dapat berjalan dengan lancar. Pasti terkendala. Termasuk pengawasan putra-putri di rumah. Program kami tetap berjalan Bapak Ibu. Ada ulangan tengah semester, ada ulangan semester, masih tetap seperti itu. Kalau putra-putri panjenengan tidak ikut, insya Allah akan ketinggalan pelajaran itu. Untuk itu sekali lagi, mohon pendampingan di rumah. Kalau materi pelajaran, insya Allah kami sudah siapkan. Dan kami akan bantu Ibu Bapak ketika ada masalah-masalah sepanjang kami mampu membantu. Tapi sekarang kan belum boleh tatap muka. Okay? Baik itu Bapak Ibu yang saya hormati. Berikutnya, terkait dengan program kerja Sarpras Bapak Ibu. Sarpras. Kesiswaan dulu, kesiswaan. Kesiswaan ini ada beberapa yang mampu dilaksanakan, ya. Ini harus kolaborasi antara kesiswaan dan humas, ya. Nanti sudah di rapat staf kemarin sudah menyampaikan kita akan membuat jadwal Bapak Ibu. Entah nanti silakan humas dan kesiswaan memprogram untuk doa bersama. Bisa itu 1 bulan sekali. Era seperti ini Bapak Ibu kita perbanyak takarrub kepada Allah.
kita perbanyak berdoa kepada Allah, ya. Makanya keluarga besar AP1 Wonoayu akan mengadakan doa bersama. Entah nanti waktunya akan disetting oleh humas dan kesiswaan, ya. Kapan waktunya, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dan sebagainya. Siap. Ya, bahkan Bapak Ibu, jenengan kalau punya program-program apa-apa bisa disampaikan, ya. Bisa disampaikan lewat humas kami, ya. Monggo. Bisa apa punya usul apa punya kami akan godok di tataran Litbang akan menggodok dengan matang, kemudian implementasinya akan kami laksanakan di tataran staf, ya. Ini akan digodok oleh Litbang kami, masukan-masukan dari panjenengan semua. Tanpa masukan dari panjenengan semua, tidak akan mungkin program ini akan berjalan dengan baik. Okay? Terkait dengan Sarpras, Bapak Ibu, kami memang ada 2 tahun ini ada penambahan kelas. Dulunya kami 10 kelas Bapak Ibu. Tetapi SMP 1 Wonoayu, seperti panjenengan ketahui, pendaftarnya membludak. Ya. Sehingga Pak Kadis, saya itu membuangnya di beberapa sekolah sekitar, Bu. SMP 1 Wonoayu 1 kelas. 1 Prambon hampir 2 kelas. Kami buang ke kanan kiri, karena kami tidak mampu menampung. Akhirnya Pak Kadis menambah mulai tahun kemarin tambah 1 kelas. Untuk menampung zonasi yang ada di sekitar SMP 1 Wonoayu. Pendaftarnya membludak karena sekolah kami ada di pinggir jalan. Transportasinya enak. Ya, jadi selamat panjenengan sudah terima di Samut Wonoayu, seleksinya sangat luar biasa, ya, baik lewat jalur prestasi, baik lewat jalur zonasi, baik lewat jalur afirmasi, baik lewat jalur perpindahan orang tua, putra, bapak, ibu guru, ya, itu jalur-jalur yang ada di PPDB. Ini sudah terseleksi itu, mohon apa-apa nanti sampaikan kepada sekolah, informasi apa saja Bapak Ibu. Yang kira-kira untuk perbaikan SMP sampaikan kepada kami. Insya Allah akan kami respon. Ya. Nah, karena ada beberapa tambahan kelas, maka kami sudah berusaha ya Bapak Ibu. Insya Allah tahun ini tambahan 1 kelas di DEK itu, karena ada DEK yang belum diteruskan. Insya Allah berikutnya akan terpenuhi semuanya. Termasuk kami punya 1, 2, 3, 4 lab laboratorium. Ya. Kemudian kami punya perpus yang memenuhi syarat. Kami punya ruang musik. Ya, kami punya tempat ibadah yang sangat representatif, Bapak Ibu. Ibadah kami masjid di belakang. Jadi ketika anak-anak sudah masuk, Bapak Ibu, kegiatan keagamaan dipusatkan di masjid. Dipusatkan di masjid. Ya, sehingga ketika sholat zuhur, tidak ada aktivitas apapun di 1 Wonoayu, pagar ditutup, semua ruang kosong, kecuali satpam pun ketika sholat harus ikut. Semua menuju ke masjid, Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah semuanya. Ya, tidak ada aktivitas lain. Ini dalam rangka membentuk karakter anak-anak, ya, menjadi karakter anak yang agamis, ya, agamis. Sehingga ketika ini terjun ke masyarakat, anak-anak ini betul-betul mampu didamba-dambakan orang tua, mampu diandalkan, di samping cerdas, mereka juga punya kompetensi keagamaan yang mumpuni. Jadi SMP 1 Wonoayu tidak semata-mata mengasah kecerdasan otaknya saja, tapi bagaimana spiritualnya. Bagaimana kecerdasan spiritualnya, bagaimana tawaduk dengan orang tuanya, bagaimana rajin sholatnya, bagaimana ngajinya, dan seterusnya. Ya, karena sekarang itu bukan anak cerdas, anak sukses, tapi anak yang mampu mengendalikan emosinya, anak yang mampu berkomunikasi dengan baik, anak yang mampu menempatkan dirinya dengan baik. Ya, itulah anak yang berhasil ke depannya. Nah, kami akan menghantarkan itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, berikutnya. Program humas sudah disampaikan oleh Pak Zainun sangat jelas. Ada program eksternal pada internal yang malam hari di fasilitas beliau ada acara sosialisasi daring. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada hari ini di acara ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kurikulum kelas 7 berbeda. Ya. Kurikulum kelas 7 berbeda. Karena kurikulumnya sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak. Seleksinya ketat Bapak Ibu. Seleksi kepala sekolah penggerak. Jadi yang diseleksi itu saya. Ya. Dari 44 kepala sekolah, yang lolos itu hanya 12. Ya. Banyak bisa tanya. 12 seleksi kedua itu seleksi ngajar. Saya suruh ngajar di depan tim kementerian. Saya suruh ngajar. Saya diwawancarai, seleksi kedua. Seleksi kedua tinggal 6 kepala sekolah. Termasuk SMP 1 Wonoayu. Alhamdulillah. SMP 1 Wonoayu menjadi sekolah penggerak. Nanti 2022 semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah kita sekarang mengenyam lebih dulu, ngerti lebih dulu apa itu sekolah penggerak. Jadi kurikulum yang berbeda. Kalau ada pertanyaan terkait dengan itu nanti Bu Dian akan menyampaikan
Kalau memang perlu saya memberi penguatan, akan saya memberi penguatan. Kalau pertanyaan-pertanyaan bersifat kebijakan, nanti saya akan menjawab. Pertanyaan-pertanyaan bersifat teknis, akan staf-staf kami yang menjawab. Mau tergantung ditujukan kemana pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi, saya sangat tersanjung ketika Ibu Bapak hadir di pertemuan pada malam hari ini, yang telah memperhatikan undangan kami, yang telah ikut sosialisasi pada malam hari ini. Semoga tujuan kita sosialisasi ini tercapai, dan apa yang kita programkan senantiasa dapat berjalan lancar dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga kita semuanya sehat, panjang umur yang manfaat dan barokah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak DRS Haji Kodim MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu. Sebentar Pak Jalan, ada kurang Pak Jalan, mohon maaf. Oke, monggo. Oh, saya tambahkan Bapak Ibu, biar jelas ya. Ini nanti saya panggil, lupa saya tadi itu. Ya, ini tolong yang menjadi wali kelas ya. Saya sebut ini tolong nanti langsung berdiri ya, atau acungkan tangan saja. Bapak Ibu biar tahu, Ibu Bapak harus tahu kelasnya anaknya sendiri-sendiri ya, putra-putri panjenengan. Mohon maaf Bapak. Oke. Kalau angkat tangan teman-teman tetap tidak terlihat Pak. Jadi teman-teman dimohon diizinkan untuk memberikan salam gitu aja Pak. Oh bisa, salam, okay? Siap. Teman-teman nanti mohon mikrofonnya dinyalakan untuk wali kelas. Jadi nanti ketika namanya dipanggil mengucapkan salam biar terpin di layar. Oke. Terima kasih Pak Nidom. Lah ini Pak Nidom ini kurikulum kedua Pak. Beliau ini kurikulum kedua, amunisi baru di SMP 1 Wonoayu. Beliau ini guru baru yang sangat potensial, sehingga beliau langsung masuk jajaran staf di SMP 1 Wonoayu. Oke, terima kasih Pak Nidom. Ini tadi saya perkenalkan beliau ke kamar mandi. Baik Bapak Ibu, untuk wali kelas 7A, ya, wali kelas 7A itu Bapak Muhammad Yusuf, ya, Sobahi SPD. Monggo Pak Yusuf. Assalamualaikum Bapak Ibu, monggo. Waalaikumsalam. Pak ini monggo ditengeri, kacamata masih muda ganteng ya, tengeri ya. Itu wali kelas 7A. Nanti jenengan akan digabung di dalamnya. Nomor 2, wali kelas 7B, Ahmad Adam Aditama SPD. Pak Adam, Pak Yusuf tadi ngampu IPS ya. Kalau Pak Adam ini mapelnya prakarya. Ya. Monggo mana Pak Adam? Seni budaya Pak. Ya, seni budaya. Mana Pak Adam? Pak Adam? Pak, assalamualaikum semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Lah ini kalau punya anak masih bujang, ini masih bujang Pak ini. Masih lajang, monggo. Beliau ini putranya kepala SMP 1, 2 Kerembung dan 1 Wonoayu. Bukan, Tulangan. Beliau ini putranya kepala sekolah Pak. Kalau punya anak yang perawan ya itu saya tawarkan itu ya. Saya promosi. Ya, promosi. Jadi Pak Adam ini wali kelas 7B. Monggo dititeni Bapak Ibu. Wali kelas 7C adalah Bu Vivi Harti Diana Sari SPD. Bu Vivi. Iya, assalamualaikum Pak. Ini kita doakan nih pengantin baru, mudah-mudahan segera diberi momongan ya. Amin. Pengantin baru ini ya. Berikutnya wali kelas 7D Pak Beni Purwanto SPD. Mana Pak Beni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini luar biasa, ini muridnya Gus Ani. Siapa Cak Nun ini? Kopiannya khas Cak Nun ini ya. Ini juga ahli IT di SMP 1 Wonoayu. Terima kasih Pak Beni. Kemudian wali kelas 7E itu Pak Koko Anggun Prastio Sarjana Komputer. Ya, sarjana komunikasi itu. Monggo Mas Pras. Nah, ini masih muda ya, masih muda tapi sudah punya istri tapi. Putranya 2, tapi istrinya karena 2. Assalamualaikum Bapak Ibu. Karena wajahnya imut-imut, awet muda ya. Suaranya 2. Nggak kelihatan kepunyaan 2, seperti masih bujang saja. Berikutnya wali kelas 7F ya, Pak Paijan SPD. Mana Pak Paijan? Pak Paijan? Pak Paijan ini aneh. Pak Paijan? Oh, mungkin masih ke kamar mandi ini. Pak Paijan? Oke, enggak apa-apa, nanti barangkali belakangan. 7G sekarang. 7G
Pak Imam Ubaidillah Najib SPD. Pak Imam, Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama. Sama Bapak Ibu, ini juga masih bujang ya. Putranya Kiai ini ya, masih bujang Pak Najib, mengampu mapel BTQ dan agama. Ya, ini beliaunya masih bujang. Kalau punya anak yang masih bujang, yang perempuan, monggo. Jepri ke saya, tidak apa-apa Pak, saya fasilitasi nanti. Lancar. Lancar. Berikutnya kelas 7H, yaitu Pak Salahuddin Alayubi SPDI. Ini ngajar agama. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Ini rumahnya sangat jauh dari SMP 1 Wonoayu Pak. Ya. Di Jablon. Tapi SMP 1 Wonoayu itu tempatnya barokah, jadi kerasan Pak. Jauh-jauh beliau kerasan aja di SMP. Ya. Tapi tidak mau katanya. Katanya senang di SMP 1 Wonoayu ini. Ayub. Pak Ayub ya, Salahuddin Alayubi. Kemudian wali kelas 7I Zainal Abidin SPD yang tadi bawa acara, monggo. Assalamualaikum Bapak Ibu, salam kenal. Ya, ini Pak Zainal, ini ngajar agama dan PTQ. Ini kiainya sampai satuan itu banyak ya. Kok jelala namanya sama, yang satu Zainal SPD, yang tadi kesiswaan itu Zainal Abidin SAG. Yang satu sarjana agama, yang satu sarjana pendidikan agama Islam. Ya. Itu jadi Pak Zainal, terima kasih. Wali kelas 7C, Budia Yunita Rahma. Mana Budia? Salam, terima kasih. Sehat Budia. Terima kasih, ini masih muda. Ini juga pengantin baru. Mudah-mudahan segera punya momongan. Ya. Amin, amin. Terima kasih. Berikutnya 7K, Bu Lulu Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Lulu Fitriana ini? Bu Fitriana yang ngampu BK. Beliau juga insya Allah koordinator BK, Bu. Bukan ya? Ya, koordinator buka. Jadi kalau jenang urusan BK, urusan putra-putri panjenengan terkait dengan ada masalah-masalah, BK itu bukan polisinya anak-anak, Bu, tapi memfasilitasi anak, menjembatani anak ketika ada masalah. Nah, nanti bertamunya ke beliaunya. Apalagi sekolah penggerak ini, insya Allah banyak pendampingan dari guru BK. Demikian Bapak Ibu perkenalan dari staf kami dan dari wali kelas. Lanjut Pak Zainal, monggo. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah sesi pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari wali murid. Saya bacakan ya. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Rini Dwi Puspita, ditujukan ke kurikulum. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Ananda Melvin 7F. Tadi sudah ditayangkan banyak sekali tentang target kurikulum yang saya tanyakan. Yang pertama, satu adalah jadwal tersebut apakah berlaku seterusnya selama 1 tahun ini? Yang kedua, bagaimana untuk teknik pelaksanaan PTM terbatas? Setahu saya, PTM terbatas boleh dilaksanakan setelah PPKM ini. Silakan Wakil Kurikulum untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rini Dwi Puspita. Terima kasih Pak Zainal dan juga terima kasih pertanyaannya dari Bu Rini Dwi Puspita, wali murid dari Ananda Melvin 7F. Baik Ibu, jadwal yang saya tayangkan tadi, apakah berlaku terus untuk 1 tahun? Tergantung, insya Allah tidak Ibu. Jadwal itu meskipun kita dalam kondisi nauzubillah, semoga tidak, nggih, semoga tidak. Semisal itu masih pandemi terus gitu ya. Itu pun nanti setiap awal semester jadwalnya selalu berubah gitu nggih. Nah, apakah maksudnya itu di sini kalau bisa saya tangkap jadwal yang jamnya atau jadwal yang daring gitu ya. Kalau seandainya jadwal yang jamnya itu nanti setiap awal semester pasti ada perubahan. Seandainya kondisinya masih tetap sama seperti sekarang. Tapi kalau pertanyaannya apakah tetap daring gitu nggih? Ya nanti menunggu dari kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Itu nanti pasti kami akan mendapatkan surat instruksi apakah pembelajaran itu boleh dilaksanakan secara pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian untuk yang nomor 2, bagaimana untuk teknik pelaksanaan PTM terbatas? Setahu saya PTM terbatas boleh. Nggih. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa kami selaku sekolah menengah pertama negeri nggih,
segala sesuatu pasti acuannya adalah kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidoarjo. Dari surat itu nanti yang kita akan teruskan. Untuk tatap muka terbatas sendiri sebenarnya Ibu, Bapak, sebelum awal tahun ajaran baru kami sudah mempersiapkannya. Bahkan kami sudah membuat sebuah video simulasi. Nanti monggo nanti di channel YouTube Sepeniwa dilihat-lihat dan mohon subscribe-nya nggih. Mohon subscribe dan like serta komennya. Di situ ada Ibu salah satu videonya itu tentang bagaimana simulasi tatap muka terbatas yang diterapkan di SMP Negeri 1 Wonoayu. Itu videonya cukup jelas. Jadi anak-anak mulai dari berangkat dari rumah itu harus seperti apa, kemudian di perjalanannya harus bagaimana, setiba di sekolah seperti apa, hingga masuk ke dalam kelas, hingga pembelajaran, hingga pulang, dan seterusnya. Itu di video yang kami buat itu sudah terpapar dengan sangat jelas. Nanti monggo diketik saja Speniwa Channel, nanti dilihat-lihat videonya, itu ada video simulasi tatap muka. Tapi insya Allah apapun itu, jika memang diperbolehkan, ada instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidoarjo, itu pasti kita akan melaksanakannya. Kalau sebelum tahun ajaran baru, itu skenarionya adalah 50%, 50%. Itu nggih. Jadi 50% dari jumlah siswa di dalam kelas, itu tatap muka langsung ke sekolah dan yang 50%-nya di rumah. Itu teknisnya yang kemarin. Tapi untuk yang selanjutnya ini kita pasti menunggu surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Itu untuk Bu Rini. Mengaten, monggo jika masih kurang pas bisa ditanyakan lagi di chat nggih Bu Rini nggih. Begitu Baik, Pak kasih. Zainal nggih. Ya, terima kasih Bu Dian. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Bu Rini Dwi Puspita. Berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Wakahumas yang mana datang dari Bapak Agustan. Pertanyaannya adalah terkait program pemerintah percepatan vaksinasi. Kapan di SMP Negeri 1 Wonoayu dilaksanakan vaksinasi pelajar? Karena di Surabaya sudah mulai berjalan. Monggo, Bapak Wakahumas. Terima kasih. Untuk vaksinasi siswa atau pelajar, memang di Surabaya sudah, tapi di Sidoarjo insya Allah belum. Mungkin Bapak Kodim selaku kepala sekolah lebih mengetahuinya. Monggo Bapak. Oke, matur nuwun. Silakan. Pak Yainun, betul ya. Cari rancangan kebijakan ini. Jadi begini, Bapak Agustan itu ya. Pak siapa tadi? Agustan ya. Terima kasih Pak Agustan. Luar biasa. Ini menandakan bahwa kita ini ada komunikasi dua arah. Jadi begini, memang di Surabaya sudah itu untuk vaksinasi itu program pemerintah, Bapak. Program pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Di komunikasi kami dengan Bapak Kepala Dinas untuk SMP atau siswa pelajar itu nunggu pemberitahuan lebih lanjut, ya. Jadi sampai hari ini kami belum ada jadwal kapan siswa. Kemarin itu ada kelebihan kuota yang mau diberikan kepada pelajar, tetapi karena tidak mencukupi akhirnya dipending dulu. Mari ada kuota lebih maunya diberikan pelajar. Insya Allah dalam waktu dekat Pak, sebelum anak-anak masuk ini insya Allah sudah ada vaksinasi. Terkait tambahan yang tadi itu PTM ya, PTM itu kami juga itu ranah kebijakan pemerintah daerah dengan Satgas Covid kabupaten diperbolehkan masuk dan tidak, itu kami acuannya ke sana. Jadi ke Satgas Covid kabupaten dan pemerintah daerah. Ya, kemarin sudah siap-siap Pak PTM, makanya tadi Bu Dian, silakan Bapak Ibu sosialisasi PTM sudah. Ya, channel Speniwa, silakan di YouTube dibuka. Itu kami sudah laksanakan. Jadi untuk tatap muka kapan itu nanti nunggu kebijakan dari pemerintah. Dua-duanya jawabannya sama. Baik PTM maupun vaksin itu kebijakan dari pemerintah kabupaten dengan Satgas Covid kabupaten kota. Matur nuwun.
Oke, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Itu tadi jawaban dari Wakaumas dan sekaligus dari Bapak Kepala Sekolah menjawab pertanyaan dari Bapak Agustan juga dari dari Ibu Aulia Wulan. Karena di sini Ibu Aulia Wulan menanyakan bagaimana jika anak saya tidak mau divaksinasi? Tadi jawabannya ya. Jadi di Sidoarjo belum ada vaksinasi seperti yang ada di Surabaya. Untuk pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Wakakurikulum yang mana pertanyaannya datang dari Muhammad Azril Anwar. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid M. Azril Anwar kelas 7K. Ananda Azril, anak ABK. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah proses pembelajaran bagi anak ABK? Terima kasih. Monggo, Wakakurikulum. Halo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Subhanallah, Pak Anwar ini adalah senior saya. Beliau adalah satu alma mater dengan saya, lulusan pendidikan S1 Kimia UNESA, begitu kakak kelas saya. Halo Pak Anwar, apa kabar? Bapak, di sekolah kami ini mempunyai seorang guru pendamping ABK. Jadi guru tersebut khusus mendampingi putra-putri kita yang berkebutuhan khusus. Beliau bernama Bapak Mario. Apakah Pak Mario? Pak Mario, halo? monggo, Pak Mario. Pak Mario? Mungkin sedang berhalangan hadir. Jadi Pak Mario itu akan mendampingi secara khusus. Jadi teknisnya adalah nanti Pak Mario akan melakukan analisa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing putra-putri kita yang berkebutuhan khusus yang kita terima yang bersekolah di SMP 1 Wonoayu. Nanti kebutuhan khusus itu yang treatmentnya seperti apa, nanti bisa jadi kalau yang tahun lalu itu biasanya Pak Mario datang ke rumah. Jadi tapi nggih atas seizin dari Bapak Ibu wali murid. Karena dalam masa pandemi sekarang ini kan kita tidak tahu nggih, maksudnya ada mungkin yang wali murid merasa berkeberatan menerima tamu atau merasa kurang nyaman begitu karena ada pembatasan sosial dan lain sebagainya. Nanti komunikasi langsung dengan Pak Mario Bapak, tapi untuk materi pembelajarannya yang mengikuti sama persis dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Hanya yang berkebutuhan khusus ini didampingi. Kalau untuk materi pelajarannya nggih sama. Kurikulumnya sama persis. Kurikulumnya sama persis. Nanti hanya untuk mencapai capaian pembelajarannya itu ke arah mencapai capaian pembelajaran yang akan ada didampingi selain guru mata pelajaran didampingi oleh guru khusus yaitu Pak Mario Mengata. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Itu tadi jawabannya Bapak Muhammad Azril Anwar nggih. Semoga bisa berkenan di hati panjenengan. Berikutnya datang dari Bapak Isnan. Ditujukan ke kesiswaan. Yang mana pertanyaan adalah, Assalamualaikum, saya wali murid dari Muhammad Muslih Hanifuddin Azmi 7H. Di setiap siswa untuk nanti kedepannya bisa mengembangkan bakat dulu masa pandemi seperti apa kedepannya? Monggo. Waka kesiswaan. Terima kasih. Tadi dalam pemaparan program sudah kita jelaskan bahwa kita mengadakan berbagai macam kegiatan pengembangan diri anak, yaitu ekstrakurikuler. Dan tentu kita melaksanakan sesuai yang kita mampu. Jadi kalau memang mampu dilaksanakan secara daring, ya kita laksanakan. Kalau terpaksa tidak bisa, kita tunda menunggu pandemi ini berakhir. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk berikutnya masih ke kesiswaan datang dari Ibu Evi Variati. Pertanyaannya,
Saya mau menanyakan dengan adanya pembelajaran di rumah, apakah ada program beasiswa? Terus bagaimana kriterianya? Terima kasih. Mohon dijawab, Bapak. Ya, terima kasih. Untuk program beasiswa tentu berhubungan dengan prestasi, kita harus koordinasi dengan kurikulum. Kriteria anak yang berprestasi itu dalam bidang apanya, apa pengetahuan, keterampilan, itu kita belum tahu sehingga kita belum ada program beasiswa. Atau mungkin Ibu kurikulum atau Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jainal. Bu siapa tadi? Bu Evi. Bu Evi, ya. Variati. Jadi terkait dengan apa namanya program beasiswa itu yang secara internal dari sekolah di era pandemi ini memang belum ada Ibu Bapak. Ya, kami tidak bisa memberikan beasiswa di era pandemi. Tapi di program-program pemerintah yang melekat pada kartu yang jenengan Pak Gang ada. Yang punya apa namanya program pemerintah ada banyak Pak, yang punya kartu KIP praserata itu ada Pak, program pemerintah. Jadi yang ada di program pemerintah, bahkan pemerintah sudah menyampaikan tidak boleh memberikan beasiswa yang double Pak. Kalau sudah dapat KIP tidak dapat dari yang lain. Nah, karena program itu banyak Pak, dari masyarakat yang ada KIP atau dari dewan itu yang apa itu banyak sekali yang minta ke sekolah. Nah, kalau panjenengan dapat, itu langsung datang ke petugas kami, akan dibuatkan surat, Bapak Ibu. Yang punya KIP, yang prasejahtera, yang ada pengajuan beasiswa, panjenengan bisa datang ke sekolah, akan dibuatkan surat pengantar. Bahkan biasanya, mohon maaf, dari dinas sudah datanya. Dari dinas itu kami terima sudah, dari Departemen Sosial, itu nama-nama muncul. Tinggal panjenengan dipanggil oleh sekolah. Dipanggil oleh sekolah, kemudian diberi pengantar, ngambil uang. Sekolah tidak boleh ngambil uang, ya, ngambil uang sendiri panjenengan dan putranya sendiri. Nah, cuma ketika dapat, mohon maaf, uang itu tidak untuk apa-apa, tapi untuk pembiayaan sekolah. Kami sampaikan karena pengalaman kami banyak pula anak yang pembiayaannya terkait biaya personal, Bapak Ibu. SMP negeri itu tidak ada pembayaran apa-apa, kecuali biaya personal. Biaya personal itu biaya yang melekat pada panjenengan, seperti seragam sekolah. Itu kemarin panjenengan biaya personal, panjenengan boleh beli di koperasi, boleh juga beli di luar, ada pula yang beli di luar, ada pula yang beli di koperasi, ya. Nah, itu biaya personal, termasuk apa saja kemarin apa yang personal itu. Psikotes itu dibayar sekolah kemarin, nggak ada yang bayar. Ya, jadi negeri itu tidak ada bayaran apa-apa kecuali dana-dana personal yang melekat pada panjenengan. Itu barangkali jawaban kami terkait beasiswa, Bu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa berkenan di hati Ibu Evi Variati. Berikutnya pertanyaan datang dari Ibu Intan Cui. Ya, saya jawab aja tuh. Yang jawab saya saja itu. Oke. Oke. Yang mana pertanyaan adalah, Pak, apakah nantinya setiap siswa dapat kuota internet gratis dari pemerintah? Monggo. Oke. Insya Allah ada Bu, ini sudah kemarin sudah ada pemberitahuan Kemendikbud. Insya Allah siswa nanti ini bulan apa? Ini bulan apa Pak? Juli ya. Insya Allah per Agustus sampai nanti ada. Tapi sekali lagi ini program pemerintah Pak. Kemarin sudah memang disampaikan ada. Cuma kita tunggu saja mudah-mudahan lancar ya. Karena ini karena kebijakan pemerintah pusat ya. Tapi insya Allah ada. Kemarin sudah ada pemberitahuan untuk menginput data itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Berikutnya ditujukan kepada Wakakurikulum. Pertanyaan datang dari Bapak Imam Kambali. Mohon maaf Pak, dengan adanya pandemi sekarang, bagaimana Bapak Ibu bisa yakin proses pembelajaran siswa bisa maksimal? Karena kami orang tua takut hasilnya maksimal. Terima kasih. Baik Pak Zainal, terima kasih atas waktunya Pak. Mewakili kurikulum untuk menjawab, mungkin tadi kalimat pertanyaannya di bagian belakang itu kurang maksimal gitu ya. Iya, hasilnya kurang maksimal begitu. Begini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf membantu menjawab wakaf kurikulum 1. Terkait apakah keyakinan kami akan proses KBM itu nanti berlangsung dengan maksimal atau tidak, jelas sebagai seorang guru kami berhusnudon
adalah insya Allah maksimal. Dengan harapan kita bekerja sama Bapak Ibu, baik itu dari segi orang tua, baik itu dari siswa maupun guru. Karena apa? Kami pun di sini jelas dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Yang ternyata seringkali jadi masalah karena kan mohon maaf Bu, pandemi ini kan sudah sekian tahun. Ya. Berdasarkan pengalaman tahun lalu itu mungkin bisa jadi koreksi bahwa banyak sekali ketidakkurangan maksimalan itu malah datangnya dari pihak siswa, yaitu siswa yang tidak memperhatikan jadwal pelajaran, yang ketika gurunya pelajaran itu malah bermain atau malah ketiduran dan lain sebagainya. Yang kedua juga peranan orang tua, kita sangat memohon sekali. Apalagi namanya anak ini kan berbeda dengan kita sekolah dulu. Nih. Kalau sekolah dulu kan anaknya ketemu dengan gurunya, sehingga anaknya bisa dimanajemen oleh gurunya. Tapi untuk saat ini anak itu ada di rumah, lebih dekat dengan orang tuanya. Jadi otomatis berlangsungnya pembelajaran itu sangat berperan besar di sini adalah orang tua. Terlebih dahulu. Untuk apa? Mempersiapkan anaknya terlebih dahulu. Menyediakan fasilitasnya terlebih dahulu. Karena apa? Tidak dapat dipungkiri. Sinyal kuota internet juga jadi kendala terkadang dalam pelaksanaan KPM. Jadi insya Allah kalau kami dari pihak sekolah sendiri bersama para kawan-kawan pengajar pendidik SMP Negeri 1 Wonoayu bertekad insya Allah akan melaksanakan ikhtiar mengajar dengan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan segala alat pembelajaran yang telah kami pelajari guna untuk bisa memberikan hasil maksimal kepada anak-anak. Terima kasih. Mungkin sekian untuk jawaban saya Pak Zainal. Saya tambahi Pak Zainal, Pak Nidam, saya tambahi sedikit ya. Monggo Bapak, monggo. Ibu, kami dengan teman-teman tim sudah berikhtiar meskipun melalui daring ini, tapi bagaimana kami bisa mendampingi anak secara maksimal. Namun kami sadar dan kami percaya tidak semaksimal tatap muka. Tapi insya Allah dengan pandemi seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali daring. Ya. Tapi percayalah kami juga sudah maksimal. Ibu, kami juga bertanggung jawab kepada siapa saja. Kami setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu dimintai hasil monef. Ibu Bapak ngajar putra putri panjenengan. Jadi kami dimintai monef. Media apa yang digunakan, interaksinya bagaimana, partisipasinya bagaimana. Makanya tadi saya sampaikan kalau panjenengan tidak membantu kami sulit melaporkan ke dinas nanti. Berapa siswa ini kelas ini yang berpartisipasi. Kami padahal jauh Pak, tidak bisa. Yang bisa panjenengan Pak. Makanya saya minta tolong panjenengan jadwal ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat. Ya, kalau ibu bapak kerja tolong dibawa kerja, tidak apa-apa ditaruh HP. Diingatkan anaknya, nak ini belajar. Kalau anak tidak ikut pelajaran kami juga sulit Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi tidak ada pilihan lain kecuali daring karena kesehatan utama. Kesehatan anak nomor 1. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini berhasil dibantu Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak atas tambahan jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Berikutnya pertanyaan datang dari Bapak Herlambang Adi. Ditujukan ke Wakak Siswaan. Assalamualaikum. Saya setuju dengan pertanyaan dari Ibu Evi Variari. Dengan adanya pandemi yang mengharuskan proses pembelajaran secara daring, tentunya juga membutuhkan ekstra pikiran, juga fasilitas ekstra untuk anak belajar di rumah. Apakah akan ada pemberian program beasiswa untuk anak yang berprestasi bagaimana untuk kriterianya sebagai pemacu semangat belajar selama program daring di rumah? Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa beasiswa itu bisa diperoleh dari diantaranya melalui kartu Indonesia Pintar atau kartu KIP itu ya. Untuk prestasi memang belum diadakan. Belum terprogram. Ya. Berarti sudah kejawab tadi, Pak ya. Ini ada satu lagi dari Pak Isnan Agus. Ini bukan pertanyaan, cuman harapannya semoga kuantitas sekolah bisa membantu kualitas siswa. Amin. Terima kasih Pak Isnan Agus. Barangkali yang lainnya Bapak Ibu wali murid ada yang mau ditanyakan, silakan langsung diketik di chat. Kami tunggu. Atau mungkin sudah cukup?
Oh ini ada satu dari Bapak Agus Hermanto. Pertanyaannya terkait pembelajaran online, apakah boleh orang tua bertanya mengenai materi mapel kepada guru, pemangku secara personal, terutama mapel eksakta maksud saya. Misalkan mapel matematika, kita bertanya tentang solusi penyelesaian soal. Monggo dijawab. Ini kurikulum, monggo. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke, mohon izin memberi jawaban Bapak. Terkait dengan pembelajaran online, apakah bisa bertanya mengenai materi secara personal? Oh, tentu saja boleh. Boleh Bapak. Itu adalah suatu wujud bentuk kerjasama komunikasi yang sangat luar biasa antara wali murid ke guru mata pelajarannya. Tentu saja itu itulah sebenarnya yang kami harapkan. Kenapa? Dengan keterlibatan aktif orang tua tentang perkembangan belajar anak di rumah, itu membantu kami sebenarnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, sehingga kita juga bisa mengetahui sampai sejauh mana capaian pembelajaran yang telah diraih oleh peserta didik kita. Sangat diizinkan, sangat boleh, dan sangat senang sekali kami, nggih. Gitu. Sangat senang sekali jika ada komunikasi dua arah antara wali murid dengan guru mata pelajarannya. Terkait apapun itu, kesulitan belajar, ataupun kekurang jelasan tugas, dan lain sebagainya, silahkan, monggo. Mohon izin, sampai saat ini saja, ngapunten, putra-putri kita yang saya ajar itu selalu komunikasi dengan saya sampai detik ini. Tanya tentang tadi pembelajaran di siang hari, yang kemarin, tetap tanya. Insya Allah kami layani Bapak Agus Hermanto, insya Allah. Bahwa para pendidik kami, Bapak Ibu Guru SMP 1 Wonoayu itu insya Allah seperti yang disampaikan oleh kurikulum 2 tadi itu sangat luar biasa. Kita akan melayani all out demi apa? Demi putra-putri kita semua. Gitu, nggih? Begitu Pak Zainal. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Mudah-mudahan itu bisa diterima oleh Bapak Agus Hermanto. Berikutnya ini langsung ditujukan kepada Bapak Wali kelas 7G. Sinten nggih 7G? Pertanyaan adalah, oh nggih, Pak Najib. Begini, Pak Najib, ada wali murid jenengan yang bernama Pak Amin Riyadi. Assalamualaikum, saya wali murid dari Ananda Muhammad Alif Amrizal. Saya sebagai orang tua sering keluar kota sebagai driver, jadi kurang pengawasan. Yang saya mau tanyakan, jalan alternatif supaya bisa mengawasi anaknya itu bagaimana? Monggo, Bapak Wali kelas 7G, Pak Najib. Terima kasih Bapak. Kalau biasanya saya pribadi itu ngawasinya lewat via WA. Jadi kami juga tidak bisa ngecek satu-satu. Mungkin hanya sebatas mungkin di jam pertama saja. Jadi jam pertama itu biasanya ya dicek, biasanya juga pas itu adalah waktu mapel di jam pertama tersebut. Nanti jika ada Bapak Ibu guru itu biasanya menanyakan, ini kemana kok tidak ikut pelajaran? Nah biasanya nanti bisa saya tanyakan di grup WA kelas anak-anak. Mungkin seperti itu saja Bapak Zainal. Terima kasih Bapak Najib atas jawabannya. Berikutnya datang dari Bapak Isnan Agus. Assalamualaikum. Tadi di atas saya bertanya untuk keterkaitan bakat dari siswa kedepannya seperti apa, nggih? Mengingat masa pandemi. Matur suwun. Ini kesiswaan ya. Monggo, Bapak kesiswaan, Bapak Zainal Abidin, SAG. Ya, terima kasih.
Yang jelas sama seperti yang kita paparkan tadi tentang program kesiswaan, yaitu kami mengadakan berbagai kegiatan ekstra, bahkan nanti kalau perlu kita tambahi kegiatan ekstra lainnya yang sesuai pilihan siswa yang tidak ada di situ. Karena kita adalah mengikuti kurikulum baru sekolah penggerak, yaitu lebih memberikan kebebasan pada siswa untuk menentukan pengembangan diri sesuai potensi dan kemampuannya. Namun berkali-kali kita utarakan bahwa di masa pandemi ini hanya yang bisa kita laksanakan melalui Zoom atau melalui daring, itu yang kita laksanakan. Kalau tidak bisa, ya kita menunggu pandemi ini berakhir, baru kita laksanakan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Zainal Abidin. Mudah-mudahan jawabannya sangat melegakan dari sang penanya. Baik, berikutnya, waduh luar biasa ini pertanyaannya bertambah terus. Ini luar biasa respons dari wali murid kelas 7 ini. Datang dari Ibu Eli Sofiana. Assalamualaikum, maaf. Apa dana pengembangan pendidikan yang dibebankan pada kami sebagai wali murid baru? Ini ke Pak Zainal. Langsung kepala sekolah, Pak. Saya. Matur nuwun Bu Evi Sofiana, luar biasa. Kepedulian beliau terhadap dunia pendidikan, kepedulian beliau terhadap pendidikan Satuan Ayu. Namun Bu Evli, untuk dana pengembangan tidak ada dari panjenengan, ya. Jadi SMP Satuan Ayu tidak memungut dana pengembangan dari wali murid, ya. Tapi kalau wali murid dengan sadar, umpamanya ada rezeki, nyumbang masjid dipersilakan, ya. Tapi untuk bangun gedung macam-macam itu tidak ada. Semua dibebankan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami tidak membebani wali murid, ya. Tapi kalau dana panjenengan punya rezeki, mau nyumbang sekolah, mau nyumbang beli, terserah panjenengan. Yang jelas itu di luar ini kami. Kalau kami ini malah kami salah kalau kami menghimpun begitu. Tapi kalau panjenengan punya niat baik, ya, nyumbang apa ke sekolah dipersilakan. Wong nyumbang kok gak boleh ya. Wong sedekah enggak boleh ya. Ingin masuk surga bersama-sama ya boleh saja. Oke, matur nuwun Bu Evi, terima kasih luar biasa. Oke. Enggak, Pak. Matur suwun Bapak, matur suwun. Jadi pada intinya tidak ada biaya yang dibebankan kepada wali murid. Murid panjenengan, putra putri panjenengan di sini hanya dituntut untuk manut dan taat kepada Bapak Ibu guru serta belajar yang sungguh-sungguh demi tergapai semua cita-citanya. Berikutnya, pertanyaan datang dari Ibu Ineke Dwi Santi. Assalamualaikum. Saya wali murid Monica Marsa Aprilia. Mohon maaf, mungkin bisa dikasih masukan kiat-kiat untuk membuat anak didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Mungkin semua wali murid juga merasakan hal yang sama. Matur suwun, monggo. Ini BK yang jawab. Bululu. BK. Tadi wali kelas 7K. Sebentar. Tadi ada wali murid yang mohon untuk Bu Lulu melihat wajahnya ini. Mungkin penasaran dengan wajah guru BK-nya bagaimana itu. Mau nggak Bu Lulu tampilkan wajahnya? Ini sudah itu Bapak, mohon maaf karena pencahayaannya yang kurang. siap. Ini Bu Lulu ini ya. Sudah. Insya Allah nanti kami dari tim BK itu memberikan layanan, biasanya diberikan layanan klasikal, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Bapak siapa tadi nggih? Ngapunten namanya, lupa saya. Itu termasuk kiat-kiat bagaimana belajar di masa pandemi ini. Bagaimana motivasi untuk anak-anak agar mereka tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Begitu Bapak. Dan termasuk juga ada materi-materi yang lainnya. Nanti kita berikan di jam layanan bimbingan konseling, kami ada waktu 1 minggu, 1 jam, 1 JP begitu. Selain itu, kami membuka siap untuk apabila Bapak Ibu ada yang mau dikonsultasikan, silakan untuk menghubungi Ibu guru BK masing-masing dari kelas putra-putri Bapak Ibu. Kami siap untuk melayani layanan konsultasi selama ini via daring dulu, nggih.
boleh kapanpun, kapanpun mau konsultasi, silakan untuk menghubungi guru BK masing-masing. Silakan japri pada Bu Lina untuk kelas 7A, B, C, D, E, F, G, dan saya di kelas 7 HIJK. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Lulu atas jawabannya. Luar biasa jawaban dari Bu Lulu. Berikutnya, pertanyaan datang dari Ibu Debbie Veronica. Selamat malam. Saya wali murid Angela Christabel, 7C. Mau tanya, bagaimana untuk mapel agama non-muslim? Silakan, ini bagian kesiswaan. Bapak Zainal Abidin SAG, monggo. Kurikulum ya, Bu ya. Kurikulum. Maaf, kurikulum. Pengapunten. Salah sebut. Terima kasih. Selamat malam Ibu Debbie Veronica. Insya Allah di sekolah kami ada guru mapel pendidikan agama Kristen dan mapel baca gali Alkitab. Jadi di sini tidak spesifik disebutkan non-muslim itu agamanya apa nggih. Kalau Kristen, Protestan dan Katolik itu diajar oleh Ibu Febri. Ada guru tersendiri, kami mempunyai guru. Tapi kalau non-muslimnya Hindu atau Buddha, kami persilahkan untuk menimba ilmu, memperdalam ilmu agamanya di tempat ibadahnya masing-masing. Mungkin di sana ada semacam sekolah, saya maaf kalau saya salah, mungkin ada sekolah semacam sekolah minggu untuk agama Buddha maupun Hindu. Nanti setiap akhir semester kami akan meminta nilai dari tempat sekolah yang Ibu Bapak yang Ibu Bapak pilih untuk putra-putri jenengan. Itu kalau untuk yang non-muslimnya selain Kristen dan Katolik. Misalnya Hindu atau Buddha itu kami tidak mempunyai gurunya. Jadi kita persilahkan panjenengan untuk memilih tempat ibadah mana yang jenengan senangi untuk putra-putri jenengan itu. Nanti akhir semester kita minta nilainya. Tapi kalau Kristen dan Katolik kita punya gurunya itu. Ngaten, nggih. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Insya Allah non-muslim di SMP Negeri Wonoayu tercover dengan baik. Berikutnya pertanyaan datang dari Ibu Miftahul Jannah. Ya. Assalamualaikum. Seandainya ada murid yang dari awal tidak mengikuti daring sejak awal, kelanjutannya gimana Bu? Monggo yang berwenang dipersilakan untuk menjawabnya. Nah, Pak Nizam. Jadi Pak Zainal, kurikulum insya Allah yang menjawab Pak. Yang pertama terkait kita bicara tentang alur ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih terkait alur pembelajaran sendiri di SMP Negeri 1 Wonoayu. Yang pertama jelas dari guru mapel langsung ke siswa. Namun terkait nanti apakah ada siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran atau KBM, itu jelas tahapan yang kita lakukan adalah alur yang kita laksanakan adalah siswa memberikan laporan kepada wali kelas. Seperti karena apa? Walaupun ini daring kan KBM itu tetap harus dilaksanakan Bapak Ibu. Dan kondisi sakit itu ibarat anak yang tidak masuk sekolah. Sehingga anak yang tidak masuk sekolah itu maka diwajibkan untuk melapor ke wali kelas. Dari wali kelas akan meneruskan ke guru mapel tersebut. Nah, terkait untuk anak yang, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, terkadang ada anak yang tidak pernah ikut daring sama sekali dan tidak ada konfirmasi dari orang tua maupun dari siswa. Maka biasanya alur yang kita terapkan adalah dari guru mapel akan melaporkan ke guru wali kelas dan guru wali kelas akan mencoba membangun komunikasi ke wali murid, namun apa dengan pastinya pendampingan guru BK. Jadi nanti akan dilakukan alur pendampingan seperti itu. Sehingga nanti insya Allah tidak menunggu waktu lama, mungkin 3 kali pertemuan kalau dicari kok tidak ada siswanya ini bagaimana, kemana, pasti akan dilakukan komunikasi oleh wali kelas dengan pendampingan BK. Mungkin itu. Terima kasih Pak Nizam atas jawabannya.
Jadi begini Ibu, siswa kita itu akan berhasil bila mana didukung tiga faktor. Pertama orang tua, anak didik itu sendiri, kemudian gurunya. Ketika gurunya sudah memberikan semua perhatiannya, kemudian anaknya sudah sungguh-sungguh, orang tua tanpa ada pengawasan, ini pun juga nggak akan jadi. Jadi ketiga-tiganya harus ikut berperan aktif untuk mensukseskan pendidikan anak didiknya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu wali murid ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ini waktu sudah menunjukkan jam 20.53. Ya, ini ada satu lagi. Datang dari Bapak Isnan Agus. Wah, Bapak Isnan Agus dari tadi aktif banget. Terima kasih Bapak atas atensinya. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Untuk melaksanakan ekstrakurikulum siswa-siswi, kiranya dilaksanakan mulai kapan, G? Karena di masa pandemi ini kebanyakan siswa waktu luang digunakan tidak efektif. Antara lain bermain game, menindaklanjuti aktivitas, siswa mengurangi. Monggo. Ini bagian siapa? Kesiswaan atau kurikulum? Monggo. Terima kasih. Kemarin kita sudah ngomong dengan kurikulum 2 Bapak Agung. Program kita minggu ini adalah mendata siswa. Kira-kira siswa ini berminat di ekstra apa? Ekstra vokal, ekstra banjari atau apa sesuai minatnya. Setelah itu kita kelompokkan. Baru minggu berikutnya kita rapat dengan guru-guru ekstra atau yang mengajar ekstra untuk segera dilaksanakan. Insya Allah minggu depan atau bulan depan sudah bisa terlaksana. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari Bapak Zainal Abidin SAG. Pertanyaan dari Bapak Isnan Agus. Baik, kiranya cukup sekian Mbak ya. Sudah pukul 20.55 mau jam 9. Di sini Pak Zainal, dalam. Mohon teman-teman wali murid semua dihidupkan kameranya atau difoto ya nanti. Sebagai dokumentasi, kami juga laporan Pak ke dinas bahwa kami sudah sosialisasi terkait program ini. Mohon nanti diminta teman-teman untuk buka kameranya semuanya. Dan mohon maaf, ini terdokumentasi Bapak wali murid, jadi yang ikut Zoom ini siapa saja, nanti kami dokumentasikan, yang tidak ikut siapa saja. Ketika nanti tidak ikut, ada informasi, kami mungkin bisa memberikan informasi secara pribadi. Kami punya dokumen, Humas punya dokumen nanti ini. Monggo didokumentkan. Siapa yang dokumentkan ini? Silakan Bapak Ibu Guru, kameranya dinyalakan semuanya. Pak Mario rupanya aktif Pak Mario ini. Pak Mario? Mana Pak Mario? Pak Mario? Oh, belum kelihatan. Mana Mario? Oh, nambah video loh sama iklannya. Ke belakang, Pak. Ayo, belakang. Ayo, langsung mau didokumentasikan. Pak Yizam. Sudah? Proses, Bapak. Oh, siap. Dihitung loh ya. G. Ini karena layarnya banyak, jadi berkali-kali, G. Oke, monggo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, wis ngarep dhewe. 1, 2, 3. Pak Yusuf boten pareng curang lho nang kelas 7 ato. Kulo boten hafal, Pak.
1, 2, 3. Layar ke-8.